Shalom, selamat pagi, under grace people, orang-orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan. Jumpa lagi dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement, yaitu anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan memberi dorongan, karena Tuhan mau supaya kita dalam hidup ini, kita punya semangat, dorongan, yaitu dengan adanya grace, anugerah. Tuhan mendorong kita untuk kita melakukan segala sesuatu itu tidak sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Ada Roh Tuhan yang menyertai hidup saya dan yang menyertai hidup saudara. Tuhan itu baik, saudara. Katakan bersama saya, Tuhan itu baik. 1, 2, 3, Tuhan itu baik. Saya akan sharing kepada saudara, yaitu tentang pemimpi dan pelaku. Jadi ini adalah under grace, pemimpi dan pelaku. Under grace the dreamer and the doers. Baik pemimpi maupun pelaku. Ada kisah nyata di dalam Kejadian pasal yang ke-39 tentang seorang yang bernama Yusuf. Ayat yang pertama dikatakan Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, gawe Fir'aun, pemimpin para pengawal, telah membelinya dari tangan-tangan orang Ismail yang telah membawanya ke sana. Lalu dikatakan bahwa eh, Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang sukses. Dan ia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Yahweh. Dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Maka Yusuf mendapat kemurahan di mata tuannya itu. Dan ia mengangkatnya atas seisi rumahnya, serta mempercayakan seluruh harta miliknya ke dalam tangannya. Under grace peoples, orang-orang yang dikasih Tuhan, di sana dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah seorang dreamer, pemimpi. Ketika dia mimpi, mimpinya itu adalah bahwa Yusuf, dia mimpi, dia melihat berkas-berkas gandum yang di tengah-tengah ladang. Kemudian berkas-berkas gandumnya tegak berdiri, namun berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya ini mengelilinginya dan bersujud kepada berkas gandum milik Yusuf. Kemudian juga ia ketika dia menceritakannya kepada kakak-kakaknya, malah dia dibenci, cemburu kakak-kakaknya ini, benci oleh saudara-saudaranya. Nah, dia seorang pemimpi, dan bagaimana mungkin uh, seperti dalam mimpi, gandum milik saudaranya itu menyembah, sujud menyembah, atau tunduk kepada gandum daripada milik
Yusuf. Makanya ditertawain. Jadi berkas-berkas gandumnya eh, tunduk atau bersujud di depan gandum daripada Yusuf. Mimpinya begitu. Dan Yusuf ini seorang the dreamer, pemimpi. Nah, saudara seperti kita ini mungkin dikatakan seorang dreamer, pemimpi. Saudara menginginkan sesuatu, saudara memimpikan sesuatu, saudara sedang bergumul tentang sesuatu, mendoakan tentang sesuatu itu the dreamer. Saudara ingin jadi apa? Eh, saya ingat lucu, saudara, ketika seorang pelawak yang bernama Cak Londok itu ditanya, waktu kecil mimpimu apa, cita-citamu? Cita-cita saya jadi pilot. Nah terus kok sekarang kalau tidak jadi pilot? Iya, karena saya jadi besar. Wah bingung, kok bisa jadi besar? Iya, itu kan mimpi saya waktu kecil, cita-cita saya waktu kecil, jadi pilot. Iya, saudara, ketika jadi besar, jadi berubah. Gitu. Ya dulu saya juga waktu kecil itu hanya mimpi-mimpi atau cita-cita jadi apa ditanya itu kalau waktu kecil itu dulu paling cita-citanya antara jadi dokter, jadi insinyur, sudah itu, gak ada yang lain. Ternyata setelah besar sekarang banyak yang jadi YouTuber, banyak jadi gamer, banyak yang menjadi vlogger gitu ya, atau pengusaha kafe, atau pengusaha eh, apa dan masih banyak lagi yang berubah, yang tidak seperti waktu kita kecil itu, oh nanti besar jadi ini, jadi ini, jadi dan lebih banyak lagi. Sekarang sudah banyak pekerjaan yang dapat. Ada yang TikToker, TikToker dapat dapat eh, upload, bikin konten, di sana dapat penghasilan. Lalu ada dropshipper, gitu ya, dropshipper ikut menjualkan atau ngedrop barang menjadi perantara dan sebagainya. Nah, saudara, the dreamer, tidak salah kita mempunyai dream, mempunyai mimpi. Tapi Tuhan juga mau kita menjadi the doers. The doers yaitu pelaku. Pelaku. Tidak hanya menjadi the doer, tapi kita menjadi pelaku. Nah, kalau menjadi uh, the dreamer saja, tidak melakukan, maka seringkali kita hanya sebagai seorang berhenti di seorang pemimpi saja. Menjadi seorang pemimpi saja dan kita tidak menghasilkan sesuatu karena kita tidak melakukan sesuatu. Ya, orang dunia banyak membicarakan tentang uh, hal tersebut, saudara. Karena seorang pemimpi itu dia seorang dreamer itu talk, seorang doers itu do, seorang pemimpi itu berbicara, tetapi seorang doers itu melakukan. Nah, kalau dibedakan begitu. Tapi Daud, sorry, Yusuf, Yusuf ini hanya dreamer, hanya talker aja. Dia mimpi lalu dia talk. Dia dapat mimpi daripada Tuhan, dia lalu talk, bicara. Mimpinya adalah bahwa gandum-gandum dari berkas gandum daripada eh, kakak-kakaknya itu menyembah atau bersujud di hadapan gandum, berkas gandum daripada Yusuf. Dia talk. Dan untuk mencapai mimpinya itu pasti Yusuf tidak tahu apa-apa. Kalau dunia berkata, dreamers talk, doers do.
Pemimpi itu hanya berbicara, tapi pelaku akan melakukannya. Masalahnya Yusuf ini, dia talk, tapi untuk do, bagaimana? How? Bagaimana, saudara? Lalu dia mimpi lagi, matahari dan bulan dan 11 bintang. Matahari, bulan, dan 11 bintang itu bersujud kepadaku, katanya. Nah, dia dreamer. Dream, mimpinya adalah matahari, bulan, 11 bintang sujud kepadanya. Ini impossible. Bagaimana matahari bisa sujud kepadanya? Bagaimana bulan bisa sujud kepadanya? Dan bagaimana 11 bintang itu sujud kepada Yusuf? Dia dreamer, tapi untuk lakukan sesuatu agar matahari menyembahnya, impossible. Kalau orang pada umumnya, saudara, dia mimpi misalnya menjadi pengusaha sukses, maka dia bisa jadi doers, do something. Misalnya dia mulai berjualan atau melakukan sesuatu yang kecil, gitu ya. Yang kecil, misalnya seorang YouTuber sukses. Dia bikin konten, konten aja continue, bikin konten, lalu bikin sesuatu yang menarik, lalu viewersnya bertambah banyak, subscribernya bertambah banyak, akhirnya subscribernya menjadi ribuan, lalu sampai M, lalu dia dapat penghasilan yang banyak sekali, sukseslah dia seorang YouTuber dengan penghasilan penghasilan yang gede, yang besar, lalu dia ada seorang bisnis, memulai karirnya, bisnisnya, dan kemudian dia menjadi uh, sukses, berhasil di dalam apa yang dikerjakannya. Menjadi banyak pelanggan ketika dia berjualan, lalu menjadi sukses. Terus usahanya jadi kecil, mulai besar, 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 akhirnya menjadi sukses dan berkelimpahan. Itu orang pada umumnya, dia punya mimpi, membesarkan tokonya, membesarkan perusahaannya, dia do something, dan akhirnya menjadi besar. Pada umumnya di dunia ini, dia dreamers, lalu dia doers, pelaku, melakukan sesuatu, menjadi sukses, jadi besar. Tapi kalau Yusuf, mimpi matahari, bulan, 11 bintang, sujud kepadanya, dreamer dia, pemimpi. Untuk doers, pelaku gimana? Tak satu pun orang di dunia ini yang bisa membuat uh, matahari itu sujud kepadanya. Tidak ada. Betul nggak, saudara? Tak satu pun di dunia ini yang membuat bulan bersujud kepadanya. Tak satu pun orang, manusia di bumi ini yang membuat bintang sujud menyembah dia. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Mana ada orang. Tapi matahari, bulan, bintang sujud menyembah Yusuf, itu adalah mimpi yang Tuhan beri kepada Yusuf. Wah, ini kan impossible. 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 Tuhan memberi mimpi yang impossible. Nah, saudara, kita tahu bahwa kemudian terjadilah mimpinya ini, ternyata matahari dan bulan itu bicara tentang uh, sesuatu yang di atas, jadi bicara tentang penguasa. Jadi ini bicara tentang para pemimpin-pemimpin, orang-orang baik di Mesir maupun negara tetangga, yang ketika Yusuf menjadi penguasa Mesir itu sujud nyembah kepada dia. Dan 11 bintang itu bicara 11 saudara-saudaranya Yusuf. Akhirnya sampai sujud kepada pemimpin tertinggi nomor 2 setelah Fir'aun di Mesir, yaitu Yusuf. Ternyata itu. Nah, saudara, itu impossible. Ternyata berkas-berkas yang sujud
berkas-berkas saudaranya yang sujud menyembah berkas daripada Yusuf itu bicara tentang Yusuf yang jadi penguasa, ini bicara tentang permohonan saudara-saudaranya untuk mendapatkan makanan karena alami kelaparan. Saudara, kita di dalam Tuhan, kenapa Yusuf menjadi sukses berhasil, mimpinya terjadi? Jawabannya simpel, saudara. Jawabannya adalah karena Yusuf disertai Tuhan. Dia dapat the impossible dream, mimpi yang mustahil. Tapi karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yahweh Elohim, mimpi jadi kenyataan. Adakah saudara yang mendapatkan impossible dream? Adakah saudara yang mendapatkan mimpi yang bagi saudara itu mustahil mimpi? Kak, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya ketika kita disertai oleh Tuhan. Katakan bersama saya, aku disertai Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi mimpiku bisa terjadi. Aku disertai Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Karena mimpi dan mimpiku bisa terjadi. Saudara saudara diberi mimpi apa oleh Tuhan? Mungkin you just talk. Mungkin saudara hanya bisa bicara, ngomong aja, kayak Yusuf ini. Yusuf ini disertai Tuhan, sehingga akhirnya dia untuk apa yang harus dilakukan dia pasti nggak tahu. Kalau di dunia ini untuk menjadi seorang pengusaha sukses, oh harus melakukan langkah-langkah ini itu. Oh ini dia langkah-langkahnya. Untuk menjadi orang yang sukses itu mesti melakukan A, B, C, D, A, B, C, D. Oh itu yang dilakukan. Kalau di dunia ini. Di dunia ini untuk menjadi pengusaha sukses, untuk menjadi seorang YouTuber sukses, TikToker sukses. Apa yang harus dilakukan? Wah, TikToker sukses bikin mesti sering bikin konten yang menarik gitu ya, atau bikin affiliate TikTok gitu ya. Dan seterusnya dan banyak. Nah, akhirnya melakukan itu supaya bisa menjadi seorang yang sukses di dalam uh, keprofesionalismenya dia. Tapi Yusuf untuk sukses mimpinya matahari bulan bintang sujud nyembah dia, mimpinya adalah berkas-berkas saudaranya sujud kepada dia. Apa yang dilakukan? Nggak tahu dia. Dia nggak tahu yang dia harus lakukan. Sudah saya beritahu, ternyata kalau Yusuf bisa, bukankah hari ini Roh Kudus tinggal di dalam diri saya, dalam diri saudara. Tuhan menyertai Yusuf ketika Yusuf alami kebencian, kecemburuan, fitnah, dianiaya, dijual, dipenjara. Penyertaan Tuhan ini tidak membuat mimpi yang Tuhan berikan. Saya beritahu saudara, Yusuf itu seorang dreamer, tapi juga seorang doer. Bagaimana dia melakukan? Dia nggak tahu apa yang dia lakukan, tapi penyertaan Tuhan menuntun dia mendapatkan mimpinya. Saya beritahu saudara, penyertaan Tuhan di hidupmu membuat engkau mampu untuk akhirnya meraih apa yang kau mimpikan. Karena apa? Ada Tuhan Yesus. Yusuf ini hanya menjalani saja kehidupannya. Dia tidak muluk-muluk untuk matahari bulan bintang itu sujud kepadanya, tidak muluk-muluk yang dilakukan. Dia ikuti, jadi budak, dia ikuti. Bekerja di rumah Potifar, dia ikuti. Di penjara, dia ikuti.
sampai akhirnya ketemu dengan Fir'aun. Dan penyertaan Tuhan membuat dia diangkat. Dan akhirnya menjadi penguasa. Saudara, simple. Kalau engkau ingin menjadi seorang pengusaha sukses, engkau melakukan sesuatu untuk do something, untuk melakukan kesuksesan itu. Tapi bagi seorang Yusuf untuk menjadi seorang yang seperti yang dimimpikan, nggak tahu yang dia lakukan. Dia hanya ikuti dan jalani kehidupannya dengan pimpinan Tuhan. Saya beritahu saudara, yang pertama penyertaan Tuhan, yang kedua pimpinan Tuhan. Itulah yang membuat Yusuf berhasil. Saudara, saudara mungkin tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Apa yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan mimpi yang Tuhan beri. Tapi ada penyertaan Tuhan. Just do it. Lakukan saja apa yang bisa kau lakukan sekarang. Hal yang kecil yang bisa kau lakukan, just do it. Lakukan saja. Nggak ngerti harus bagaimana. Lakukan saja. Karena apa? Tuhan yang mengatur alam semesta. Tuhan yang maha pengatur. Ingat, firman Tuhan di Kejadian ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan surga dan bumi. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pada mulanya Tuhan menciptakan heaven dan earth. Itu Tuhan tidak memulai dengan Tuhan memberkati. Oh, karena diberkati, kemudian bumi ada. Enggak. Bumi ada, cakrawala ada, langit ada. Bukan karena diberkati. Tapi karena Tuhan menciptakan dan Tuhan mengatur. Artinya apa? God do something. Apa yang Tuhan lakukan? Dia bersemayam di atas kegelapan dunia. Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang pertama, bumi belum berbentuk dan kosong. Ayat yang kedua itu, kegelapan ada di atas permukaan samudra raya dan roh Tuhan, roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu dan berfirman, jadilah terang, terang pun ada. Tuhan mengeram, artinya dia itu and the Spirit of God move you put the face of the water. Dia bergerak, dia move, dia do it, dia do something. Jadi dunia ini ada dilakukan karena Tuhan itu do something. Dan akhirnya jadi. Saudara, di dalam hidupmu, Tuhan itu bergerak. Tuhan tidak diam. Kalau engkau diberi mimpi oleh Tuhan, itu mustahil. Dia tidak diam. Tuhan itu bergerak di dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan bersama saya. Tuhan tidak diam, tapi Tuhan bergerak di dalam hidupmu. Tuhan tidak diam. Tuhan bergerak di dalam hidup saudara. Dia bergerak. Terus bergerak. Engkau berjualan. Berjualan saja. Mungkin engkau digerakkan. Saudara, Tuhan bergerak saat engkau menjadi seorang pedagang berjualan. Mungkin kau digerakkan untuk menawarkan, mari beli, atau membuat iklan. Atau engkau mungkin iklankan membuat live di salah satu media sosial, sehingga orang banyak yang beli secara online. Itu gerakan Tuhan. Karena apa? Karena di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-13, itu dikatakan bahwa Filipi 2 ayat yang ke-13 dikatakan, for it is God which work in you, Tuhanlah yang mengerjakan di dalammu both. Keduanya, to will and to do. Baik kehendak, baik kemauan atau kehendak, maupun to do, melakukan sesuatu, to his good pleasure, untuk menyenangkan dia, untuk satu kesenangan. Saudara, Yusuf alami
Filipi 2:13. Elohimlah yang mengerjakan di dalam Yusuf baik kemauan maupun kemampuan bertindak. Karena untuk mencapai mimpinya, Yusuf nggak tahu apa-apa. Bagaimana mimpi matahari bulan bintang sujud kepadanya? Apa yang dilakukan? Dia pergi ke matahari, menaklukkan matahari. Nggak ada manusia, satu manusia pun yang bisa membuat matahari sujud. Nggak ada satu manusia yang membuat bulan, walaupun ada yang pernah ke bulan sujud atau bintang. Atau nggak ada sesuatu yang bisa dikerjakan Yusuf. Dia hanya dengan kekuatan Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Dia jalani saja hidup. Diikuti jadi budak, di penjara. Sampai akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan penguasa tertinggi di Mesir. Dan akhirnya dia menjadi diangkat oleh Tuhan dan mimpinya tercapai. Saya beritahu sama saudara, semustahil-mustahilnya mimpimu, percayalah, Tuhan mengerjakan di dalam diri saudara, baik kemauan maupun kemampuan untuk bertindak. Dan Tuhan akan pasti, kau akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dengan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di tempat yang tepat. Dan semuanya itu akan membuat engkau melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mimpi sudah terjadi. Mimpi, the dreamer, mimpi. Kita anak-anak Tuhan, under grace. Mimpi itu diberi oleh Tuhan. Under grace, bagaimana menjadi the doers, pelaku. Tuhanlah yang memimpin kita. Tuhan yang menyertai kita. Just do it. Lakukan saja apa yang kau bisa lakukan dalam hidupmu. Lakukan yang terbaik. Mungkin kau mengomel, mungkin kau mengeluh. It's okay. Roh Kudus menolongmu untuk kau dapat mensyukuri. Mensyukuri. Simple, saudara. Apa sih kehendak Tuhan bagi kita? Simple banget. Di 1 Tesalonika 5, pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Dalam segala keadaan, mengucap syukurlah. Karena inilah kehendak Elohim dalam Yesus Kristus. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah mengucap syukur. Katakan bersama saya, aku mau mengucap syukur. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan, mengucap syukurlah. Karena inilah kehendak Elohim dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi simple, saudara. Engkau harus melakukan kehendak Tuhan. Simple kehendak Tuhan itu mengucap syukur. Ucapkan syukur atas keadaanmu. Mimpimu yang kelihatannya mustahil. Ucap syukur. Yusuf mustahil untuk dapat mimpi. Untuk mimpinya terjadi. Tapi dia tahu dia disertai Tuhan dan dipimpin Tuhan. Ternyata hari ini under grace. Tuhanlah yang melakukan di dalam diri kita. Baik kemauan maupun kemampuan untuk bertindak itu dia. Jadi lakukan saja apa yang bisa engkau kerjakan. Tentunya Tuhan akan menuntunmu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Saya mimpi saudara. Mimpimu menjadi seorang TikToker sukses, YouTuber sukses. Just ngonten. Lakukan terbaik, setia. Mungkin engkau mengikuti seseorang dulu dengan cara like atau meng-viewer seseorang atau bikin konten-konten menarik. Tuhan pasti akan membuat saudara menuntun untuk menjadi sukses berhasil. Mau jadi seorang yang sukses dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Mustahil memang mustahil. Tapi ada Yesus yang menyertai. Saudara, just do it, saudara. Karena apa? Ada perbedaan dari dreamer dengan doers itu. Salah satunya adalah dreamers itu seringkali stop with failure. Tapi doers itu
inspired with failure. Seorang pemimpi itu seringkali berhenti ketika dia gagal. Tetapi seorang pelaku, doers, itu terinspirasi oleh kegagalan itu. Saudara, ada Roh Kudus. Dia yang akan menginspirasi saudara. Pemimpi, Yusuf itu tidak ketika melihat dirinya kok sepertinya gagal. Aduh, kok gagal ya? Karena apa kegagalannya? Karena dapat mimpi malah dibuang, dijadikan budak, kemudian malah dipenjara. Gak mungkin ini, ya kan? Tapi penyertaan Tuhan membuat dia bangkit dan terus berjalan. Saudara, mungkin dia tidak punya inspirasi apa-apa. Kalau dunia berkata, saudara, di dunia ini berkata bahwa dreamers itu stop with failure, but doers are inspired with failure. Seorang pemimpi itu stop dengan kegagalan, pelaku itu terinspirasi oleh kegagalan. Lah kalau Yusuf, mimpinya mustahil, berkas-berkas saudaranya sujud kepada berkasnya, matahari bulan bintang sujud kepadanya. Apa yang bisa dilakukan? Gagal pasti. Malah dia dipenjara, dimasukkan sumur. Apa yang bisa dilakukan? Inspirasi apa yang dilakukan? Oh, gagal. Nggak ada inspirasi sama sekali loh. Pasti dia di penjara. Aduh, nggak mungkin ini matahari, bulan bintang sujud kepada. Nggak ada inspirasi sama sekali. Apa yang dilakukan oleh seorang nabi untuk menjadi seorang penguasa? Dari nabi jadi penguasa. Nggak mungkin. Apa yang bisa dilakukan untuk berkas saudaranya sujud menyembah berkasnya? Dia terpisah dari saudara-saudaranya bertahun-tahun. Nggak ada. Inspirasi apa? Mau menemui saudaranya. Dia sudah dijual, diberitakan sudah mati. Dicapik-capik binatang. Kepada ayahnya Yakub. Dunia berkata, seorang doers, pelaku, itu dapat inspirasi ketika dia gagal. Nah kita, kalau Yusuf, tapi karena ada Tuhan. Saudara, saya beritahu, ketika engkau tidak ada inspirasi sekalipun, ada Yesus menyertai, Tuhan sanggup mengangkat saudara. Karena grace, anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Katakan apa? Anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu, itu membuat engkau mengalami penyertaan Tuhan, alami pimpinan Tuhan. Yang kau lakukan, jalan hidupmu itu dibuat Tuhan akan bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ditemukan dengan orang-orang yang tepat, tempat yang tepat, sesuatu yang tepat, sehingga seperti Yusuf dibawa ke Mesir sekalipun, ternyata ditemukan dengan Fir'aun dan akhirnya dia diangkat. Saudara pun begitu, dalam nama Yesus. Karena anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Maka engkau dikasih mimpi mustahil sekalipun, itu bisa terjadi karena Yesus beserta dengan saudara. Kita ini the dreamer and the doer. Kita ini pemimpi dan kita ini pelaku. Mimpinya Tuhan yang beri anugerah. Kita pelaku, itu juga anugerah. Karena Tuhanlah yang melakukan di dalam kita, baik kemauan maupun kemampuan untuk bertindak. Dalam Yesus Kristus, percaya, engkau diberkati Tuhan. Kalau Yusuf saja, dia mendapatkan anugerah, dia dapat mimpi, tapi tidak mampu membuat mimpinya terjadi. Mau dia menjadi doers, pelaku, apa yang dilakukan dia nggak tahu. Tapi karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, dia dapatkan mimpinya. Kita dalam Kristus, under grace. Engkau mungkin dikasih mimpi oleh Tuhan, dan itu mustahil. Yang mustahil pun karena ada Yesus, ada Tuhan yang memberimu baik kemampuan maupun kemampuan, kemauan maupun kemampuan untuk bertindak. Pasti engkau dapatkan.
Katakan amin. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memberkati apa yang engkau lakukan, apa yang kau maui, kehendakmu ada bersama Yesus. Dalam nama Yesus, jadi. Yang mustahil sama dengan Yesus, tidak mustahil. Biarkan saja mimpimu yang mustahil itu ada padamu. Karena ada Yesus, dia mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin. Karena kuasa Tuhan besar menyertai engkau. In Christ Jesus, amen.